Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2. We will and with me Muhammad Paris and my friend. Febri Yeswa. We will present our discuss. The material is word formation. The material is word formation process in English. From Group 2. Oke, the first materi yang pertama yaitu coinage. Coinage refers to the creation of entirely new word often from brand names. Example, aspirin, nylon, phosphate. Google, verb to Google. Ada yang materi yang pertama yaitu coinage. Apa itu coinage? Penciptaan kata-kata baru mengacu pada penciptaan kata-kata yang benar baru. Seringkali dari nama merek. Jadi coinage ini materi tentang penciptaan kata-kata baru. Contoh sini aspirin, nylon, phosphate. Contoh jadi Google, kata kerjanya menggoogling, to Google. Google kan itu nama merek. Nah, jadi coinage ini menciptakan kata baru. Google itu kan nama perusahaan, jadi terciptalah kata baru jadi to Google, itu kata kerja mencari. Terus kemudian ada materi derivation. Derivation involves adding prefix and suffix to existing word to create new word. Example, happy and happy prefix, kind jadi kindness. Terus kata materi yang kedua itu namanya penurunan atau derivation. Apa sih derivation itu? Melibatkan penambahan awalan dan akhiran. Jadi derivation ini materi imbuhan, yaitu penambahan pada awal ataupun akhir kalimat. Kata yang sudah ada untuk menciptakan kata baru, yaitu fungsi penambahan baik dari penambahan awalan ataupun akhiran, yaitu untuk menciptakan kata baru. Contohnya dari kata happy jadi and happy, yaitu penambahan di awalnya pun dari kata happy jadi and happy. Contohnya kind, kata benda kind jadi kindness, penambahan ness di akhirnya. Itulah materi derivation, itu penambahan di awal ataupun di akhir. Terus materi yang berikutnya untuk menciptakan kata baru, word formation process, ada yang namanya conversion. Conversion change the grammatical category of a word without changing its form. Jadi konversi atau conversion itu adalah mengubah kategori tata bahasa suatu kata tanpa mengubah bentuknya. Jadi konversi ini mengubah kata bahasa tapi tidak mengubah bentuk katanya. Example, contohnya noun to verb, dari kata benda menjadi kata kerja. Contohnya butters, jadi to butters, dari kata benda yang artinya asap menjadi kabut asap. Contoh yang kedua, verb to noun, dari kata benda kata kerja menjadi kata benda. Contohnya call, itu kan kata kerja, verb menjadi kata benda dengan namanya di call, the call menjadi kata benda. Itulah yang dimaksudnya conversion, mengubah gramatikal baik dari kata benda menjadi kata kerja ataupun kata kerja menjadi kata benda tapi tidak mengubah bentuk katanya tersebut. Itu yang dimaksud dengan conversion. Terus ada yang namanya blending. Apa sih itu blending? Blending combines parts of two words to create a new word. Jadi dimaksud dengan blending ini pencampuran, yaitu pencampuran menggabungkan bagian-bagian dari dua kata untuk menciptakan kata baru. Jadi blending ini pencampuran dari dua kata menjadi satu kata, yaitu kata yang baru. Menciptakan kata baru dari dua kata, menciptakan kata yang baru. Contohnya smoke dan fog. Smoke ini kan satu kata dan fog itu kata yang kedua.
digabung menjadi dicampur menjadi kata baru, jadi smoke, SMOG. Jadi smoke itu adalah dua kata, yaitu smoke dan fog. Terus ada yang namanya breakfast dan lunch, digabung menjadi brunch. Brunch itu dua kata dari kata breakfast dan lunch. Itu yang dimaksud blending, yaitu mencampurkan dua kata menjadi satu kata yang baru. Nah, kemudian next ada namanya acronyms. What is acronyms? Acronyms are formed by talking the initial letters of a phrase and pronouncing them as a word. Jadi akronim ini dibentuk dengan mengambil huruf awal suatu frasa dan mengucapkannya sebagai sebuah kata. Example, contohnya yaitu kata NASA, UNICEF, Lesser. Akronim ini bentuk dengan mengambil huruf awal suatu frasa tersebut. Contohnya sini kayak NASA, UNICEF, Lesser. Nah, itulah yang dimaksud dengan akronim. Salah satu cara untuk membuat kata baru. Adapun materi yang keenam untuk membuat kata baru, yaitu ada namanya compounding. Compounding combines two or more words to form a new word, yaitu penggabungan dua kata atau lebih untuk membentuk kata baru. Berarti compounding ini penggabungan dua kata atau lebih untuk menciptakan kata baru. Contoh sini book, kan itu kata lain, book artinya buku, store artinya toko, bisa digabung, itu kan dua kata book dan store itu digabung jadi satu, jadi bookstore, toko buku. Itu contohnya. Terus ada namanya sun dan flower. Sun artinya matahari, flower artinya bunga, maka digabung menjadi satu kalimat, jadi sunflower artinya bunga matahari. Itulah yang dimaksud dengan materi compounding untuk menciptakan kata baru, yaitu dua kata atau lebih yang dijadikan satu untuk menciptakan kata baru. Okay, the next material is clipping. Clipping shortens a longer word by removing part of it. Jadi clipping atau bahasa Indonesianya itu guntingan. Ini adalah clipping ini, dia adalah suatu yang memperpendekkan kata yang lebih panjang dengan menghilangkan sebagiannya. For example is telepon or phone. Jadi kata telepon ini bisa disingkatkan menjadi phone. Contoh keduanya ini ada advertisement or ad. Jadi advertisement ini bisa disingkat menjadi kata ad. Next itu ada sublimation. Sublimation occurs when an entirely different word is used and an effective form. Jadi sublimation ini adalah sesuatu yang terjadi ketika kata yang penuhnya berbeda dengan sebagai bentuk efeksi. For example is go or when, good or better. Jadi go itu pergi dan bisa menjadi when, dan good dan better jadi baik, dan better ini menjadi lebih baik. Next ada yang namanya materi misalnya ada yang namanya apophony. Apophony or vowel gradation involves changing a vowel to indicate grammatical contrast. Jadi apophony ini atau gradasi vokal ini melibatkan perubahan vokal untuk menunjukkan suatu kontras kata bahasa. For example ada si, sang, some, dan yang kedua itu ada tooth dan teeth. Selanjutnya is borrowing. Borrowing involves taking words from other language.
For example, cafe, pizza, and karate. Jadi, borrowing ini atau peminjaman adalah melibatkan pengambilan dari kata dari bahasa lain. Seperti contohnya, itu ada cafe. Cafe ini adalah bahasa yang dari Prancis. Dan pizza ini berasal dari Italia, dan karate ini berasal dari negara yaitu Jepang. Next material is back formation. Back formation creates a new word by removing an actual or specific affix from an existing word. Jadi, back formation atau formasi kembali. Back formation ini adalah pembentukan kembali, menciptakan kata baru dengan menghilangkan affix yang sebenarnya atau yang diduga dari kata yang sudah ada. Seperti contohnya itu ada editor or edit. Jadi yang bisa kita terjemahkan, editor ini ada penyunting, dan edit ini jadi sunting. Selanjutnya ada television menjadi telefish. Next material ada yang namanya orthographic modification. Orthographic modification involves change in spelling to create new words. Jadi, orthographic modification atau bisa disebut juga modifikasi ortografi. Jadi, orthographic modification adalah yang melibatkan perubahan suatu ejaan untuk menciptakan suatu kata-kata yang baru. Seperti contohnya ini ada honor yang dari British dan honor yang dari American, dan color dan color itu dengan arti yang sama, cuma beda sedikit dari angkanya tersebut. Materi selanjutnya itu ada multiple process. Multiple process occur when more than one word formation process is involved in creating a new word. Jadi multiple process atau berbagai proses. Ini adalah yang terjadi ketika lebih dari satu proses dalam suatu pembentukan kata terlibat dalam menciptakan suatu kata yang baru. Seperti contohnya ini is snowballing atau bola salju. Compounding plus derivation. Ini racikan plus ditambah ini derivasi, dan yang contoh yang kedua ini ada unbelievably derivation or conversion. Ini bisa kita terjemahkan tak dapat dipercaya, dari derivasi plus konversi. For summary atau kesimpulan dari presentasi ini is word formation process play a crucial role in the development of language. They allow for the creation of new words, increasing the vocabulary and adapting the language to new concepts. Jadi kesimpulannya, proses pembentukan kata memainkan suatu peran penting dalam perkembangan dari suatu bahasa dan memungkinkan terciptanya suatu kata-kata baru yang dapat memperkaya kosakata dan menyesuaikan bahasa yang dari konsep-konsep yang baru. That's all for presentation by Group 2.
The subject is English phonology. The material is word formation process in English. We are group 2. We say thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you.